Om Swastiastu, hai guys, saya Mangku Kania dari Desa Wisata TV ya, milik BUMDes bersama Gianyar Rahman. Sekarang saya berada di desa tua di Bali, yaitu Desa Taro. Sekali lagi Desa Taro yang dibangun oleh spiritual orang suci yang bernama beliau Tabe Pekulun, mohon maaf, Maharsi Markandia abad ke-7. Marilah kita sekarang explore Desa Wisata Taro, salah satu desa yang sangat dikenal di tanah air karena pernah meraih walaupun juara harapan 1 guys ya tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDT Transmigrasi tahun lalu. Ayo mari kita explore ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Warga selaku perbekal Desa Taro, Kecamatan Galalang, Kabupaten Gianyar. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan. Kami mewakili pemerintahan Desa Taro dan seluruh masyarakat Taro mengucapkan terima kasih karena Desa Taro adalah desa yang tertua di Bali. Ingin kami ceritakan sedikit tentang sejarah Desa Taro. Pertama, Desa Taro adalah kedatangan seorang resi yang namanya Resi Markandia. Beliau datang pada abad ke-7. Mungkin tonggak sejarah yang masih ada, masih kita jumpai sampai sekarang adalah ada Pura Gunung Raung yang sangat besar. Dua, yaitu peninggalan beliau adalah berupa sapi putih yang masih dilestarikan sampai sekarang dan disucikan oleh masyarakat Desa Taro. Kami jamin Desa Taro bisa memuaskan liburan Anda ke Desa Taro. Mari kita berkolaborasi dengan seluruh desa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan Bali, di dalam acara virtual tour untuk menikmati liburan di masa pandemi COVID. Kami ucapkan selamat datang di Desa Taro. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. Oke, pemirsa, ayo kita keliling-keliling ditemani dengan Pak Berbekal, Pak Made dari Yayasan Wah. Kita beruntung hari ini. Silakan Pak Made, tolong diperjelaskan. Nah, ini guide lokal kita sekarang di sini ya. Ini guide lokal yang jagoan ini. Yang ngurus ini lembu-lembu putih albino cattle ya. Ingat guys, di sini satu-satunya binatang yang ditreat kayak manusia. Lahir 3 bulan diupacara oleh penduduk lokal ya. Bahkan lembu itu wafat, kami bilang tidak boleh bilang mati pun dikubur seperti manusia. Itu penghargaan mereka orang-orang lokal di sini terhadap binatang ya, yang namanya lembu. Ya, dan disucikan dan disakrakan sehingga jika ada upacara besar di Bali, cuma satu-satunya tempat desa untuk apa? Ngiring beliau ya gimana ya? Ya. Untuk Puput Penggara ya. Ya, Murwadaksino Murwadaksino itu ya, harus ke sini dulu guys. Upacara terutama Besnaber, Melastir. Bukan itu saja guys, ada juga namanya kambing asli Bali ya. Ya. Ada di sana ya Pak. Masih lagi 1 ekor. 1 ekor loh. Ayo mari kita lihat. Kambing asli Bali. Iya. Satu-satunya lagi. Semua satu-satunya. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. Ya, ini namanya Iluk ya. Karena perempuan sebelahnya itu bagus. Ini untuk selfie katanya ya. Lagi yang mereka selfie sudah disediakan ya. Wah. Makannya berapa hari Pak De? Berapa kali sehari Pak De? 2 kali. 2 kali ya. Itu Dan tergantung pada gajah ya. Ya, tergantung daripada bobotnya atau berat badannya. Wow.
Kalau Aduh, 300 kilo ya barangkali 35 kilo. Kalau 300 kilogram ya 35 kilo. Ini tiap hari bergantian dia di sini apa dia aja sendiri? Isi aja tetap Satu tetap satu ya. Sama ide bagusnya. Ini dapat CSR loh guys dari apa? PLN ya, Indonesia Power ya. Ini CSR juga Indonesia Power peduli. Sangat Dengan dibantu menetap dari ini, Indonesia Powernya ya. dari BTT. Ya. Kambingnya bisa dilihat Pak di sana. Kayaknya enggak masih. Ini belum masuk sini dia. Ini dibebaskan dulu dia kecil ya. Ini berapa bulan nih Pak Mekal dia? Baru 5 bulan. 5 bulan ya. Paling susah berkembang biak ya, lembu putihnya ya. Makin udah bagus berkembang biaknya Pak deh. Sudah bagus berkembang biak. Dan lahirnya pun itu sesuai dengan hari-hari suci. Purnamo, film kadang-kadang Sembarangan belum. ya. Bukan sembarangan lahirnya. Itulah keajaiban Tuhan ya. Oh, alam semesta ya. Betul ini. Hah, lucu kali dia kecil ya. Imut kecil ya. Oh, you meant the world to me. Hai, lihat saya ada di Pura Gunung Raung guys ya. Setelah kita mengunjungi lembu putih, albino cattle, inilah salah satu potensi yang sangat luar biasa di Desa Taru ya. Sekarang kita akan mengunjungi pura yang sangat disucikan, yang dipercayai dibangun abad ke-7, dedikasi untuk seorang spiritual, beliau bernama Maharsi Markandia. Baik, saya bukan sendiri loh, saya ditemani oleh pemandu lokal yang luar biasa, beliau bernama Pak Wayan Wardika dan sekaligus ketua kelompok sadar wisata. Halo Pak Wayan, Swastiastu, Inamangku. Selamat datang di Hand Desa sanitizer, Taru. oke. Nggih. Protokol kesehatan. Nggih, siap. Silakan Pak Yan Nggih, menjelaskan tentang pura ini ya. baik. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Desa Wisata Taru. Hari ini kami sangat berbangga sekali dikunjungi tim dari Jero Mangku Kanyo di Desa Wisata Taru. Ya, kita akan langsung masuk ke dalam Jero Mangku. Ya, Oke. ayo guys, come on. Mari kita jalan-jalan ya. Salah satu keunikan dari Pura Agung Gunung Raung atau situs-situs yang pernah dilalui oleh Ida Maharsi Markandia adalah adanya Titi Gonggang. Ya, jadi sebelum masuk ke areal pura ada Titi Gonggang. Dan itu ada di yang mencirikan pura-pura atau situs-situs yang pernah dikunjungi oleh Ida Maharsi Markandia. Ya. Terus pengomong Pura Agung Gunung Raung ini tidak hanya desa adat Tarukajo, tetapi ada dari 32 desa pekraman yang populer disebut Amunuk Taru. Jadi sekumpulan desa adat dari Campuan Ubud sampai ujung utara desa Taru. Amunuk Taru ya. Oke. Lihat tuh, pemirsa. Halaman pura menghijau bagaikan lapangan golf ya. Kita bisa main golf di sini loh. Ini indahnya ya, sangat rapi, bersih. Ya, indahnya luar biasa. Silakan Pak Wayan. Oke, jadi begitu masuk kita langsung bertemu landmark yang sangat menarik perhatian. Jadi konon Balai Agung ini semua dibawa dari Gunung Raung, Jero Mangku. Ya. Dari Gunung Raung, Jawa Jawa Timur, Timur, ya. Jadi ini adalah tempat persangkapan desa dan ini sangat panjang. Jadi hanya beberapa potong pohon saja. Jadi bisa dibayangkan sangat panjang dan itu adalah satu pohon ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dibayangkan pohonnya sangat besar. Ya. Jadi di dalam visualisasi beliau, konon Maharsi Markandia dalam sebuah meditasi spiritualnya beliau melihat sinar suci keemasan menjulang ke angkasa dan beliau mendapat wahyu untuk menemukan cahaya itu. Konon katanya beliau menemukan tempat suci itu ada di sini, sehingga beliau
memindahkan Luar biasa. peseraman beliau yang di Jawa Timur ke Desa Taru. Bayangkan loh pemirsa, abad ke-7 ya, 1300 tahun yang lalu. Kalau aku ngajak Anda membayangkan ini ya, kembali ke 1300, utak belantara yang tebal luar biasa. Nanti kita akan bisa melihat sedikit Ya. hutannya. Ya. Nanti guys kita akan bisa lihat hutannya ya. Jadi yang unik di Pura Agung Gunung Raung niki, jero mangku, Ya. Pura niki tidak hanya memiliki 1 atau 2 pemedal atau Ya. gapura, tetapi memiliki 4. Ya. Ya, terus Pemedal itu guys exit jalan keluar ya. ya, Itu namanya gapura ya, pemedal ya. gapura. Nah, Exit. dari legenda yang diturunkan secara turun-temurun oleh tetua kami, kenapa beliau mencari sinar suci itu dan menemukan di tempat ini, konon menurut beliau ini adalah the center of the universe atau Ya. pusering jagat. Aku sering jaga. Kaitannya dengan apa namanya, tapak dara. Ya, tapak dara itu plus. Jadi pemedal itu adalah simbolisasi dari tapak dara, itu adalah dasar dari swastika. Kaitannya dengan lembu putih tadi Nika adalah pelingih Ida Batara Siwa Ya. yang notabene dalam Ya. Dewata Nawasanga ada di tengah. Oke. Kurang lebih sekali Nika yang Luar kami dengar. biasa loh. Luar biasa. Sekarang kita ini dari Jabo berapa? Jabo Juruan. Niki yang uniknya juga tadi dari Jabo sisi ke Jabo tengah yang ada titik gonggangnya. Ya. Kemudian di jeruannya wenten kalih jerumangku. Ya. Jeruan danginan sama jeruan dauhan. Ya. Ye. Ini danginan ya. Ini danginan yang ada balai agungnya. Ya. Tepang, tamuan dengan kulkul katik bunga selegui. Jadi katik itu artinya Tangkai, dahan ya, tangkai dari bunga selegui. Bisa dibayangkan jurungnya Ya. pohonnya sebesar apa. Oh, Ini tangkainya. tangkainya saja begini ya. Oke. Oh my god, dari kayu purba pemirsa ya. Kayu purba luar biasa. Ning ya. Nah, niki jeruan dauhan atau jeruan utama jerumangku. Jadi kalau kita muspo itu Ya. kiblatnya niko menghadap ke barat. Wow. Ye, jadi kalau umumnya kan Barat. ke Timur, Napesan ke Gunung Agung ya, atau Ya. ke utara atau ke timur, Barat. ini ke barat. Ya. Nah, karena niko ke ke Gunung Raung kurang lebih sekali Gunung Raung di Jawa. di Jawa. Gunung Raung di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Ini kisahnya. Ini salah satu peninggalan bukti-bukti sejarah perjalanan beliau abad ke-7 ke Bali, pemirsa. Dan seorang seniman lokal berusaha memvisualisasikan Ya. ke apa namanya, kewibawaan beliau kurang lebih seperti ini. Niki Arca Ida Maharsi Markandia. Oke, kurang lebih itu. Kita telah mempelajari tentang Pura Gunung Raung ya, pemirsa Desa Wisata TV. Selanjutnya mari kita berkunjung ke tempat yang unik yang namanya Tegal Dukuh. Penasaran kan? Tegal Dukuh itu sebuah hamparan ya, lahan yang sangat luas ditumbuh dengan hutan aren. Ini foundernya ini Pak Yanwardika punya itu tempat camping ground guys ya, sangat unik sekali ya. Ayo kita ke sana ya. Kita ke sana menyaksikan Tegal Dukuh. Let's go. Wow. Semua jerumangku sudah berkunjung. Terima kasih Pak Yan ya, luar biasa. Sekarang kita ke Tegal Dukuh. Oh, you meant the world to me. Hai, isn't it amazing kan, ini luar biasa kan? Seperti aku bilang tadi, sekarang kita ke Tegal Dukuh. Itu sebuah apa namanya ini, hutan aren ya, yang luar biasa. Yeay, inilah orangnya, inilah foundernya pemirsa. Ayo Pak Yan, ini ide kreatif luar biasa, ceritakan. Ye. Ya. Jadi 20 tahun yang lalu Bapak Tiang itu nanam pohon. Ya, nanam pohon 20 tahun lalu. 20 tahun lalu
dengan harapan bisa memproduksi hijaunya, sagunya, uyung atau kulitnya, kemudian tuaknya untuk dijadikan gula, kemudian beluluknya untuk dijadikan kolang-kaling, bunganya dikasih makan ternak, daunnya ron 20 sama tahun loh. ambu. Ini pohonnya. Semua bermanfaat nih Jero, semua bermanfaat. Nah, Luar biasa. 20 tahun kemudian tempat ini jadi terlalu rindang Jero, jadi kita nggak bisa nanam sayur, nggak bisa nanam cabai, daripada tidak termanfaatkan lahannya, saya bikinkan tenda tempat menginap. Ayo lihat campnya guys. Jadi Bagi menginap anak-anak muda yang suka adventure lah. Ayo, mari kita lihat campingnya ya, tendanya guys. Wah, ini kayak Antara ini. Jadi ini military dome. Military dome ya, udah kebetulan baru ada habis yang check out. dia. Jadi nanti saat Ini untuk camp, berapa orang nih? ini 4 orang Jero. Wow. Jadi ada kasur, bantal, selimut, handuk, Ya. termasuk handuk. Jadi Wow. kita provide, kita sediakan di sini. Ya. Jadi hotel serasa hutan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang sudah bosan dengan tinggal di rumah hiruk pikuk di metropolitan, sekali waktu datang ke desa, menghirup udara segar, merasakan sensasi tinggal di desa, Ya, ya. kemudian menjadikan lebih segar, lebih. Iya. Lebih Aktivitasnya apa aja Pak ya? Jadi selama tinggal di sini tentu saja bisa menikmati suasana di desa sambil Suasana trekking, indahnya, cycling keliling desa. Terus nanti kalau udah malam kita bisa bikin api unggun, Barbecue ya. bisa bikin barbecue juga. Kalau suka masak bisa bawa bahan Wow. makanan untuk dimasak di sini. Keren kan peserta ya, pemirsa ya. Keren luar biasa, keren habis. Makanya jangan lupa berkunjung ke Desa Wisata Taru. Virtual tour dari Desa Wisata Taru. Oh, you meant the world to me. Luar biasa, saudara. Pak Yan, habis ini kita kemana Pak Yan? Habis ini yang mengundang Jero Mangku ngopi cantik dengan pemandangan alam sawah. Fireflies. Fireflies Garden. Kunang-kunang. Bisa nyari kunang-kunang di Indonesia. Kena syarat satu kunang-kunang, airnya harus jernih. Udara harus bersih Jero Mangku. Iya. Dan Ayo Pak Yan. ayo mari kita ke situ sambil ngopi. Iya. Ya. Hai, ini adalah stop kita terakhir setelah 1 hari mengeksplor namanya Desa Wisata Taru. Virtual Tour of Desa Wisata Taru. Sekarang kita akan menikmati pemandangan yang sangat luar biasa. Sawah-sawah juga adalah penangkaran kunang-kunang. Ini namanya apa, Pak Yan? The Fireflies Garden. The Fireflies Garden. Ayo ikuti kami berdua. Taman Konservasi Kunang-kunang. Konservasi. Berapa hektar Pak Yan semua? Ini 3,5 hektar. 3,5 hektar loh ya, 3,5 pemirsa. hektar. 3,5 Kita hektar. steril dari pestisida. Ya. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang Ya. organik. Yuk, kita cuci Oke, tangan dulu. cuci tangan dulu. Protokol kesehatan CHSE. Clean, healthy, safety, environmental. Ya. Ya, cuci tangan. Biasanya kita kalau cuci tangan pasti dapat makan. Sekarang cuci tangan tidak dapat makan. Yo, keren. Wow. Isn't it very interesting, my friend? Buahnya organik. Wow. Kirsa. Look at there, pemandangannya luar biasa. Ini yang mahal, pemirsa. Wah, ini ada sawah. Hari ini kita akan belajar sawah. Ya. Mari kita ikuti kami berdua. Oh, berapa indahnya ini ya. Pak Yan, ini adalah penangkaran kunang-kunang ya? Iya. Oke, sekarang jelaskan dikit tentang penangkaran kunang-kunang. Siap. Ya. Jadi end goal-nya adalah kita ingin menciptakan Ya. habitat yang Ya. mendukung, mensupport Mhm. untuk nggak sekedar kunang-kunang, Ya. tapi hampir semua biota sawah. Biota sawah Ya, ya. jadi dengan kondisi itu harapannya terjadi keseimbangan ekosistem yang luar biasa. Oke. Dimulai dari pertanian organik Jero Mangku. Iya. Ya, jadi kita mau mengaplikasikan pertanian organik dengan tidak menggunakan
bahan-bahan sintetis atau bahan kimia. Wow. Nah, mumpung kita ada di sini, Jeromangku, Ya, kita silakan. bisa lihat. Ya. Wow, oke. Jadi kunang-kunang adalah binatang nocturna, jadi mereka aktif di malam hari. Nortuna. Ya, jadi sekarang mereka tidur, mereka sedang tidur ya. Nah, sembari kita memperbaiki kondisi yang ideal di lingkungan atau di alam itu tadi, kita membuat nursery room Nursery room. ya, Pemirsa. untuk kunang-kunang itu bisa tinggal dengan nyaman. Dan saya bisa tunjukkan kunang-kunang itu adalah seperti Kunang-kunang, di mana kamu? Where is Few moments later. kalau hujan, lihat kalau hujan ke bawah pasti asu jero. Ya. Biasanya di ininya udah banyak. Oke Pak Mang, apa kabar? Kasih. Iya, Ini beliau Pak ini Komang. adalah foundernya. Hai pemirsa, Heeh. ini adalah pemilik lahan, landlord ini, landlord 3,5 hektar loh. Dan kita sedang mencoba membuat sketsa untuk kunang-kunang di atas Niki Jeromangku. Ya. Niki sketsa untuk bentuk kunang-kunang. Oh, bentuk kunang. Ini water lilies, tunyung. Ya, tunyung adalah simbol dari bisnis. Tunyung akan tidak tenggelam walaupun airnya tinggi dan surut, dia akan tetap di atas air. Wih. That's the philosophy of tunyung. Oke, ya, jadi karena kita ada di alam, Ya. ya, jadi kita menyediakan ruang terbuka hijau sebanyak mungkin. Ya, jadi kolam itu sebenarnya juga ada fungsinya. Jadi di saat musim panen, selesai dipanen padi, sawah cenderung kering. Ya. Kemudian jadi nggak ada air. Jadi kita ingin membantu kunang-kunang tetap ada. Nah, di sini juga untuk penyelenggaraan Water reservoir, outbound, ya. Ini outbound nih, ya pemirsa ya. Anak-anak SD, universitas, datanglah ke sini menikmati alam, wisata alam. Ya. Hai guys, kita telah mengeksplor ya Desa Wisata Taro selama sehari full di tour. Kita mulai dari ketemu Pak Kepala Desa, kemudian kita ke Lembu Putih, kemudian kita ke Tegal Dukuh ya. Kita melihat pura yang sangat disucikan, yaitu Pura Gunung Raung, dan ini yang terakhir yang luar biasa ya, konservasi kunang-kunang. Saya harap setelah COVID, ayo ya, para milenial, you guys, you have to come to visit, to enjoy udara yang sangat segar, apa namanya nih, fresh air ya, Wayan ya. Fresh air. Ya, tapi jangan lupa ya, klik Desa Wisata TV, di subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan juga klik www.bumdesmagianyarawaman.com untuk mendapatkan paket Desa Wisata Taro. Terima kasih kepada host Pak Mang ya. Terima kasih kepada Pak Jeromangku. Wayan Wardiko sebagai Ketua Pokdarwi. Silakan closing statement-nya, Wayan. Ye. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya ke Desa Wisata Taro. Buat teman-teman yang ingin menikmati suasana pedesaan yang segar, alami, asri, kami tunggu sambil menikmati tarian eksotis dari kunang-kunang. Wow, keren Terima kasih. dan luar biasa. Stay tune, harus ke sini. Liburan Anda tidak akan komplit jika tidak datang ke kunang-kunang. Apa namanya? Fireflies Conservation. See you. Bye. Bye.